Ini adalah varian terbaru dari handheld gaming PC Windows yang paling unik dari Lenovo. Performanya jelas kencang karena udah pakai prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme. Integrated grafisnya juga kencang, berbasis RDNA 3.5. RAM-nya udah LPDDR5X dengan kapasitas 32 GB. Storage-nya langsung 1 TB. Super lega yang satu ini. Layarnya OLED loh ini ya, dan besar, 8,8 inci, resolusi Full HD 144 Hz. Jadi mantap nih buat sebuah handheld ya. Speakernya juga upgrade, makin mewah sekarang. Dan seperti yang lamanya, kontrolernya bisa dilepas dari layarnya. Ya, ini adalah Lenovo Legion Go 2. Ya, handheld gaming PC yang satu ini bisa dibilang sebagai handheld yang rata kanan ya. Bukan hanya CPU dan RAM-nya yang kekinian, layarnya juga termasuk yang paling besar untuk sebuah handheld yang rilis resmi di Indonesia. Dan di Legion Go 2 ini, Lenovo memberikan banyak peningkatan yang diambil dari feedback para pengguna Legion Go pertama. Nah, udah penasaran apa yang baru di sini? Mari kita bahas mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen Z2 Extreme. Dia punya total 8 cores 16 thread ya, terdiri dari 3 Zen 5 cores dan 5 Zen 5C cores. Maksimum boost clock-nya mencapai 5 GHz. Default TDP-nya di 28 watt. Untuk electric cache-nya 16 MB. Integrated grafisnya pakai AMD Radeon Graphics. Arsitekturnya RDNA 3.5. Ini adalah penerus dari RDNA 3 yang digunakan di prosesor Ryzen Z1 Extreme. Dia punya total 16 graphics core dengan 1024 shader units. Tentunya sudah support teknologi ray tracing dan akselerasi hardware AV1. Secara default, kapasitas VRAM-nya ada di 2 GB dengan mengambil RAM dari sistem. Nah, untuk VRAM itu kita bisa ubah dari BIOS, bisa mencapai hingga 16 GB. Nah, untuk RAM bawaannya adalah 32 GB LPDDR5X 8000. Iya, 8000, bukan 6000, bukan 7000 ya. Dual channel 128 bit on board, dan tentunya ini nggak bisa di-upgrade ya, namanya juga LPDDR ya. Nah, karena 2 GB dialokasikan untuk VRAM, kapasitas RAM yang bisa digunakan di Windows by default ada sekitar 29,8 GB. Untuk storage-nya 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot tapi kapasitasnya udah langsung 1 TB. SSD-nya juga pakai ukuran yang 2280. Jadi kalau mau upgrade nyari penggantinya gampang. Untuk WiFi dia pakai MediaTek RZ616, sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Baterainya ada di 74 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Form factor-nya tentunya ini handheld console PC atau handheld gaming PC. Materialnya adalah polikarbonat dan warnanya adalah Eclipse Black atau hitam ya. Nah, untuk desain, Legion Go 2 ini memiliki desain yang secara keseluruhan masih sangat mirip dengan Legion Go yang pertama. Meskipun demikian, kita bisa temukan beberapa perbedaan dari segi ergonomisnya. Di Legion Go 2 ini sudut-sudut kontrolnya terlihat lebih melengkung, membuatnya lebih nyaman saat dipegang. Tombol-tombol makro juga terlihat punya ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tombol yang ada di pendahulunya. Area sudut layar juga terlihat sedikit berbeda ya, dengan sudut yang lebih tegas, tidak curvy seperti Legion Go yang pertama. Intinya sih, Legion Go ini terasa lebih nyaman saat digenggam kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, di bagian belakang itu ada kickstand untuk memposisikannya di atas meja tanpa perlu aksesoris tambahan. Oke, untuk dimensi, handheld tanpa controller, jadi cuman part tengahnya aja nih ya. Itu panjang 20,6 cm, lebar 13,6 cm dengan ketebalan di 2,29 cm. Nah, kalau pakai controller itu panjangnya jadi 29,5 cm, lebar 13,6 cm dengan ketebalan di 4,22 cm. Untuk bobotnya, handheld dengan kontrolernya itu ada di 924 gram. Kontrolernya aja 210 gram. Untuk chargernya itu di 184 gram. Total bobot semuanya kalau dibawa adalah 1,1 kg. Oke, untuk layarnya, ini adalah layar dengan panel OLED ya, ukurannya 8,8 inci. Ini termasuk layar yang besar untuk sebuah handheld gaming PC. Resolusinya Full HD atau 1920x1200 pixel. Memang, ini resolusi yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya, tapi bagi kami, resolusi seperti ini sebenarnya pas untuk sebuah handheld gaming. Karena toh ukuran layarnya nggak sebesar layar laptop ya, jadi udah cukup resolusi segitu. Untuk aspek rasio ada di 16:10. Ini menarik nih ya, karena beberapa handheld keluaran 2025 aspek
aspek rasionya masih 16:9. Untuk refresh rate 144 Hz, dan menurut Lenovo tingkat kecerahannya di mode SDR mencapai 500 nits, sementara di mode HDR mencapai 1100 nits, sedangkan color gamutnya katanya 100% DCI-P3. Oke, berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan di mode SDR itu mencapai 463 nits, sementara mode HDR mencapai 1060 nits. Kemudian untuk gamut color flash-nya ada di kisaran 100% DCI-P3 dan gamut volume di 122,5% DCI-P3. Nah, walaupun untuk brightness-nya masih sedikit di bawah klaim Lenovo, tapi yang satu ini masih nyaman banget dipakai di luar ruangan. Selama ya jangan di bawah terik sinar matahari langsung ya. Jadi layar udah mantep banget nih ya, mau dipakai main game pakai mode HDR bisa, nggak ada masalah. Layar juga punya kemampuan touchscreen hingga 10 point multi-touch. Dan karena bisa dilepas dari controller, layar ini jadi bisa dioperasikan seperti tablet yang kecil ya. Nah, untuk lapisan permukaannya ini glossy, mirip seperti handheld gaming PC pada umumnya. Oke, untuk mikrofon, handheld ini dilengkapi dengan 2 buah mikrofon yang ditempatkan pada sisi pinggir bawah bingkai layar. Untuk kemampuan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita lagi ada di luar untuk menguji kemampuan mikrofon dari Lenovo Legion Go 2. Bisa kalian lihat di sekitar saya ini suasananya lagi ramai banget ya sama kendaraan. Jadi gimana nih suara saya? Masih bisa kedengaran dengan jelas atau enggak? Oh ya, di Lenovo Legion Go 2 ini tidak ada fitur noise cancelling ya teman-teman. Jadi seharusnya suara di sekitar saya ini masih bisa ketangkap di mikrofonnya handheld ini. Oke, untuk audionya, handheld ini dilengkapi dengan 2 buah speaker, ratingnya adalah 2 watt. Posisi lubang speakernya ada di bingkai atas bodi, jadi dekat dengan tombol power. Untuk suaranya, ini udah keren banget yang ini ya. Dibandingkan dengan Legion Go yang pertama, kualitas suaranya sangat jauh. Separasinya oke, bassnya udah mantep juga untuk sebuah handheld. Suara juga tergolong sangat lantang, jadi udah puas banget kalau dipakai buat main game, bahkan buat dengerin musik juga. Nah, sekarang kita ke konektor dan tombolnya. Di bagian atas kita bisa lihat ada 1 tombol power yang sudah terintegrasi dengan fingerprint sensor. Lalu ada 1 konektor USB 4 dan ada tombol volume up and down. Berikut di bagian bawah kita bisa temukan ada 1 audio combo jack 3,5 mm, 1 micro SD card reader, dan 1 lagi konektor USB 4. Jadi total ada 2 konektor USB 4 ya. Asik nih kalau mau dipasang ke USB docking dan eksternal GPU secara bersamaan. Ini udah aman, bisa ya. Oke, untuk controller, Legion Go 2 menggunakan Legion True Strike controller dengan layout tombol yang mirip dengan Legion Go pertama dan controller Xbox juga. Tapi di sini ada beberapa peningkatan ya. Untuk posisi tombol view dan menu sekarang udah dipindah ke dekat tombol Legion L dan Legion R. Jadi lebih mudah diakses dibandingkan Legion Go yang pertama. Menariknya, untuk tombol trigger dan analog stick sudah pakai teknologi Hall effect. Jadi harusnya sih lebih awet ya. Nah, selain itu juga ada tombol ekstra di bagian depan yang berfungsi sebagai shortcut untuk show desktop dan shortcut Alt Tab ya. Berikut ada tombol makro. Nah, di sini ada banyak ya. Di kontrol kiri ada tombol Y1 dan Y2, sedangkan kontrol kanan itu ada tombol M1, M2, M3, Y3 dan scroll wheel yang bisa diklik juga. Di area kontrol kanan terdapat touchpad, ukurannya adalah 2,4 x 2,4 cm. Jadi bisa digunakan untuk navigasi kursor di Windows dengan lebih mudah. Dan seperti Legion Go yang pertama, controller di Legion Go 2 ini juga bisa dilepas. Jadi bisa digunakan dengan lebih fleksibel. Dan memang sih bagi kami Legion Go 2 ini lebih cocok digunakan terpisah dari layarnya. Jadi layarnya di atas meja dan kita main dengan memegang kontrolernya aja. Karena kalau diangkat sekaligus dengan layarnya terasa agak berat ya kalau mau digunakan berlama-lama. Dan karena ini sama seperti Legion Go pertama, kontroler kanannya bisa diubah menjadi mouse vertikal dengan memasang aksesoris dock dan menyalakan switch mouse yang ada di bawah controller untuk masuk ke FPS mode. Nah, di mode ini tombol M1 dan M2 berfungsi sebagai klik kiri dan kanan ya. Scroll wheel juga bisa diklik dengan fungsi yang sama seperti saat kita melakukan klik scroll wheel pada mouse biasa. Nah, untuk tombol M3 ini berfungsi untuk mengubah DPI dari mouse-nya. Walaupun memang Lenovo tidak menyarankan ini untuk main game FPS kelas kompetitif ya. Oh ya, perlu diperhatikan, mengingat controller dan unit utama menggunakan sambungan fisik, proses lepas pasangnya yang terlalu sering bukan tidak mungkin akan bisa menyebabkan sambungan jadi agak lemah seiring dengan waktu. Lanjut untuk sistem keamanannya, dia menggunakan fingerprint reader yang terintegrasi dengan tombol power dan tentunya ini udah support Windows Hello. Lanjut ke sistem pendinginnya, dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front dengan 1 buah kipas dan 2 buah heat pipe yang tersembunyi di bawah kipas. Intake udara dari belakang dan lubang pembuangan panasnya ada di area atas dari perangkat ini. Jadi micro SD-nya harusnya aman ya. Oke, untuk software sama seperti pendahulunya, terdapat software Legion Space yang dapat digunakan sebagai welcome screen atau home screen saat kita pertama masuk Windows. Software ini dapat dibuka dengan menekan tombol Legion L. Nah, di sini kita bisa mengakses berbagai
berbagai game store seperti Steam, Ubisoft, atau yang lainnya. Kita juga bisa buka game yang sudah diinstal secara langsung di sini. Selain itu kita juga bisa mengatur fungsi tombol makro melalui software Legion Space juga. Dan seperti biasa, kita bisa ubah pengaturan mode performa dengan 4 opsi. Itu adalah quiet, balance, performance, dan custom. Nah, di profil ini kita bisa atur secara manual nilai TDP-nya. Kemudian ada OS Power Mode untuk mengatur Windows Power Mode. Kita juga bisa atur kecepatan kipas dengan 2 opsi ya, ada Smart dan ada Full Speed. Selain itu juga terdapat pengaturan fungsi controller seperti tingkat vibrasi, gyro, tombol makro, info kapasitas baterai, melakukan update firmware controller, dan lain-lain. Kita juga bisa atur lighting RGB yang ada pada base analog melalui software ini. Pengaturan layar yang mencakup brightness, refresh rate, dan resolusi juga bisa diatur di sini. Selain software Legion Space, kita juga bisa membuka menu Quick Settings melalui software Legion R. Nah, di sini ada pengaturan mode performa, kecepatan kipas, dan resolusi layar juga ada di sini. Menariknya, kita bisa temukan menu untuk layout performance monitor, frame monitor, dan ada opsi untuk menonaktifkan touchpad di sini. Selain itu, kita juga bisa mengakses berbagai shortcut seperti untuk mengambil screenshot, alt tab, force close program, dan lain-lain melalui menu yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performanya. Kita langsung aja tes konsistensi performa dengan Cinebench R23 Stability Test. Pertama kita tes saat terhubung ke charger ya. Nah, untuk mode custom kita set semua power di maksimal dengan kipas maksimal juga. Nah, di mode custom skornya bisa mencapai 14.567 poin. Sedangkan di mode performance kita bisa dapat 13.500 poin. Untuk mode balance ada di 12.085 poin dan untuk mode quiet ada di 8.572 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode custom ada di kisaran 14.000 sampai 14.200-an poin. Di mode performance di kisaran 13.300-an poin. Di mode balance ada di 11.900-an poin dan di mode quiet ada di 8.600-an poin. Nah, sekarang mari kita tes juga kalau dia nggak nyolok ke charger. Di mode custom skor maksimum ada di 13.913 poin, di mode performance 10.393 poin, di mode balance 8.979 poin dan di mode quiet ada di 3.545 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode custom di kisaran 13.800-an poin, di mode performance 10.300-an poin, di mode balance ada di kisaran 8.800 sampai 8.900 poin dan di mode quiet dia ada di 3.400 sampai 3.500-an poin. Jadi bisa dilihat ya, saat kita bandingkan skor antara kondisi dicolok ke charger dan tidak dicolok ke charger, untuk mode performance, balance, dan quiet perbedaannya lumayan signifikan. Ini bisa jadi karena memang dari Legion Go 2 sendiri membatasi daya maksimal yang dapat diambil oleh prosesornya. Ini unik ya, coba nanti kita cek kalau dipakai buat main game hasilnya seperti apa. Sekarang kita lihat suhu kerjanya dulu pada saat menjalankan Cinebench tadi ya. Saat dijalankan di mode custom, suhu ada di kisaran 75 sampai 77 derajat Celcius. Ini masih dalam batas aman ya. Oke, sekarang kita lihat 3D Mark grafik skornya. Sebelum kita tes 3D Mark dan gaming, kita coba ubah dulu kapasitas VRAM-nya ke 8 GB lewat BIOS. Karena VRAM 2 GB itu rasanya udah agak kurang ya buat game modern ya. Pertama kita cek 3D Mark Fire Strike untuk DirectX 11. Kalau dicolok ke charger, mode custom di 10.229 poin, mode performance di 9.999 poin, mode balance di 9.551 poin, dan di mode quiet ada di 7.746 poin. Kalau kita nggak nyolok ke charger, hasilnya di mode custom ada di 10.257 poin, mode performance di 9.049 poin, dan di mode balance di 8.255 poin. Sementara di mode quiet ada di 3.027 poin. Berikutnya ini adalah skor 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12 dengan kondisi terpasang ke charger. Untuk mode custom di 3.717 poin, mode performance 3.669 poin, mode balance 3.507 poin, dan untuk mode quiet di 2.779 poin. Nah, kalau nggak nyolok ke charger di mode custom itu skor bisa mencapai 3.704 poin, di mode performance 3.295 poin, di mode balance 3.010 poin, dan di mode quiet ada di 1.067 poin. Oke, selain pakai 3D Mark, kita juga akan bandingkan performanya dengan benchmark internal dari game Cyberpunk 2077. Perlu diperhatikan ya, bahwa skenario ini beda dengan skenario yang bisa kita gunakan saat menguji laptop. Kita tes di setting 1200p low dengan AMD FSR 3.0 performance saat terhubung ke charger. Di mode custom rata-rata frame rate ada di 72,47 fps, di mode performance 70,04 fps, di mode balance 64,78 fps, dan di mode quiet skor ada di 45,53 fps. Nah, saat tidak nyolok ke charger, di mode custom rata-rata frame rate ada di 76,3 fps, di mode performance ada di 57,31 fps, di mode balance 47,34 fps, dan di mode quiet skor ada di 17,98 fps. Bisa dilihat ya, kalau performanya memang
berbeda antara kondisi nyolok ke charger dan tidak nyolok ke charger. Menariknya, untuk mode custom malah kondisi tanpa charger itu performanya bisa lebih tinggi. Sementara untuk mode quiet, frame rate-nya masih terlihat rendah banget ya, dan masih belum playable ya kalau settingnya seperti ini. Nah, selain menggunakan benchmark internal, kita juga tes gaming dengan skenario seperti biasanya. Dan seperti biasa, untuk handheld gaming PC kita pakai 2 skenario pengujian. Skenario pertama di mode manual, pengaturan power dan kecepatan kipas itu di maksimal ya, dan kondisinya nyolok ke charger. Nah, di skenario pertama kita akan mainkan gamenya di resolusi Full HD. Nah, berikutnya untuk skenario kedua ya, kita pakai mode silent, kondisi tanpa nyolok ke charger. Untuk skenario keduanya, ini game dijalankan di resolusi 720p. Nah, untuk pengaturan grafis lainnya masih sama ya, nggak ada yang diubah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat kita menjalankan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Suhu CPU ada di kisaran 64 sampai 66 derajat Celcius. Sementara itu suhu permukaan area depan, titik terpanas ada di area tengah layar. Ini ada di kisaran 40 derajat Celcius. Untuk area layar yang lain itu ada di kisaran 35 sampai 39 derajat Celcius. Untuk suhu grip controller itu ada di bawah 29 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan area belakang, titik terpanas ada di area atas dekat lubang pembuangan udara yang mencapai 42 derajat Celcius. Untuk area belakang bodi itu ada di kisaran 27 sampai 35 derajat Celcius. Untuk area grip controller itu ada di bawah 29 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai ini untuk content creation seperti apa, karena banyak banget yang minta ya. Kita langsung ke Adobe Premiere Pro sisi 2025. Kita pakai video dengan durasi 2 menit 7 detik seperti pengujian laptop ya. Untuk 4K 60 video exporting MPI software only itu butuh waktu 6 menit 43 detik. Kalau kita pakai OpenCL jadi 4 menit 33 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exporting, software only 1 menit 24 detik, dengan OpenCL jadi 1 menit 13 detik. Nah, untuk suhu kerja saat menjalankan 4K 60 video exporting, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius saja. Lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya, yang 19.1. Masih pakai video yang sama dengan durasi yang sama. 4K 60 video exporting butuh waktu 7 menit 40 detik. Kalau untuk 10
1080p 60 fps itu butuh 2 menit 16 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export itu suhu kerjanya dari kisaran 61 sampai 69 derajat Celcius. Lanjut untuk CapCut Video Editor. Ini masih pakai video dengan durasi yang sama ya. Untuk 4K 60 video exportnya hanya 2 menit 42 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exportnya ada di 1 menit 39 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan exporting video 4K 60, suhu CPU ada di kisaran 65 sampai 71 derajat Celcius. Lanjut untuk storage testnya, kita lihat SSD kecepatannya seberapa ya. Untuk kecepatan baca ada di 7066 MB per second dan tulisnya di 5742 MB per second. Ini kecepatan yang wajar untuk SSD tipe yang seperti ini. Oke, sekarang kita tes daya tahan baterainya. Seperti biasa, untuk pengujian baterai kita set brightness di 150 nits dan volume di 25% ya. Refresh rate tetap default 144 Hz. Nah, untuk mode performa kita defaultkan ya, kita pakai mode balance. Hasilnya, untuk digunakan local video playback 1080p, baterai habis setelah 14 jam 10 menit. Ini bukan hasil yang paling hebat untuk sebuah handheld, tapi ingat ya, ini cuman video playback aja. Jadi sekarang kita tes baterai Legion Go 2 ini kalau dipakai buat main game bagaimana? Brightness masih 150 nits, volume masih di 25%. Untuk game ini ada dua ya, ada Cyberpunk 2077 untuk mewakili game AAA dan ada Hollow Knight Silksong untuk mewakili game indie. Pertama kita jalankan Cyberpunk dengan setting 1200p low, FSR 3.0 di performance selama setengah jam. Hasilnya baterai berkurang sebesar 36%. Dengan settingan seperti ini kita bisa main game ini selama sekitar 1 jam 30 menit. Nah, kalau mau lebih hemat ada caranya. Kita set di mode silent, refresh rate di 60 Hz lalu jalankan Cyberpunk lagi. Tapi sekarang settingnya di 720p low ya. FSR di performance, maksimum frame rate di 30 dan kita nyalakan V-Sync-nya. Hasilnya, main game 30 menit itu hanya menghabiskan baterai sebesar 10% saja. Dengan settingan ini baterai jadi lebih awet dan kita bisa main game yang tadi sampai sekitar 5 jam. Nah, walaupun memang Legion Go 2 rasanya emang kurang cocok ya kalau dimainkan bermain game AAA di mode quiet ya. Berikutnya kalau yang dimainkan adalah game indie yang ringan, kita tes ya dengan Hollow Knight Silksong di mode quiet, resolusi Full HD, refresh rate 60 Hz dengan kualitas grafis di high dan V-Sync-nya on. Hasilnya ini lebih hemat lagi karena dalam 30 menit baterainya hanya berkurang sekitar 10% juga. Jadi kalau dimainkan game seperti ini kita bisa main sampai sekitar 5 jam. Keren sih ini ya. Oke, untuk harganya Lenovo Legion Go 2 itu dijual di harga kisaran 17.999.000 dan tentunya ini sudah termasuk gratis langganan PC Game Pass selama 3 bulan. Lalu ada travel case. Nah, asik nih, ada travel case-nya. Jadi udah bisa dibawa traveling tanpa perlu beli case lagi ya. Lalu ada controller dock untuk mengubah controller kanan jadi mouse. Sementara itu untuk garansinya dia dapat garansi Lenovo Carry In selama 3 tahun dan garansi Carry In menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jelas ukuran dan bobotnya tergolong berat dan lumayan bulky ya untuk sebuah handheld gaming PC. Tapi tenang, karena yang satu ini kontrolernya kan bisa dilepas dan kalau kita hanya menghitung berat kontrolernya saja itu hanya di kisaran 200 gram kok ya. Lalu untuk mode quiet ini masih belum cocok dipakai untuk main game AAA. Meski demikian, kalau mau dipakai untuk main game indie yang 2 dimensi, ini sih aman banget. Lalu, sambungan controller dan unit utama ini mungkin bisa melemah kalau sering dilepas pasang. Nah, dari sisi menariknya, pertama jelas form factornya yang sangat unik untuk sebuah handheld gaming PC yang menggunakan Windows ya. Lalu performanya udah kencang pakai AMD Ryzen Z2 Extreme. Core-nya banyak, asik buat multitasking. IGP-nya kencang buat gaming, apalagi di mode custom ya. Kalau mau dipakai buat editing foto atau video juga bisa. Tinggal colok ke mouse, keyboard, dan mungkin nambah monitor ekstra. Nggak masalah, bisa ya. Lalu suhu kerja ini sudah tergolong rendah dan ada opsi kecepatan kipas 100% pula di sini. Kemudian untuk RAM dan SSD-nya ini udah super lega dan kencang. Dan dia punya 2 konektor USB 4. Jadi kalau perlu kita bisa pasang eksternal GPU di sini. Kemudian layarnya OLED dan ukurannya udah memuaskan, udah besar di sini. Dan refresh rate-nya 144 Hz buat main game jadi lebih mantap. Kontrolernya juga dilengkapi dengan touchpad, navigasi Windows jadi lebih mudah. Lalu udah pakai Hall effect untuk analog stick dan tombol triggernya. Controller juga dapat dipisah dari bodi utama dan dapat digunakan sebagai mouse. Ini fleksibel banget penggunaannya. Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth versi 5.3 jadi udah lebih future proof ya. Kemudian
Kemudian dia bisa install dari berbagai game store. Kemudian dia udah dapat bonus travel case gratis ya, dan garansi 3 tahun carry in. Nah, jadi pertanyaannya, Lenovo Legion Go 2 yang satu ini cocoknya buat siapa sih? Pertama, buat gamer yang butuh handheld gaming PC dengan OS Windows. Jelas, ini cocok banget. Lalu butuh handheld gaming yang kontrolnya bisa dilepas pasang. Bisa, cuma ada di sini doang ya. Ya satu lagi yang sebelumnya, pendahulunya ya. Atau kalian mungkin pengen main game saat traveling di kereta atau di pesawat, mungkin ya ini puas pakai satu nih karena layarnya besar ya. Intinya, kalau yang dicari memang sebuah handheld gaming PC dengan spek rata kanan, performance kencang, layar besar dan speakernya mantap, rasanya Lenovo Legion Go 2 ini bisa dijadikan pilihan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.